ini yang tukaran. Hah? Tukaran. Udah tukaran masih dong. Ada. Oke, sip. Tunggu. Iya. Kira tinggal tukaran lagi buat temannya. Buat kelompok. Sudah. Oke. Oke. Belum. Bacalah di Oke. Nomor 1. Yang 81. Iya. Apa ada dia? Itu kan tukaran kan? Sip. Yang dimaksud dengan konstitusi. Yuris. Oh, yuris. Apa itu? Yuris prudensial. Jurisprudensi. Iya, prudensi. Nah, apa? Dalam keputusan dari hakim. Itu sudah ada hakim? Apa aja keputusan apa aja? Nggak mengacu hakim itu kan sudah ada hakim. Keputusan. Sorry ya, hakim. Anak waktu udah ingat waktu 12 hakim namanya hakim. Maaf. Keputusan. Ya, dari hakim terdahulu. Sebuah perkara. Yang jatuh sekarang dalam undang-undang. Oke. Berikutnya. Dua. Mengapa konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara? Konstitusi sangat diperlukan oleh suatu negara karena semua negara yang merdeka pasti menyusun konstitusi, dan konstitusi merupakan dokumen nasional yang bersifat istimewa sekaligus sebagai dokumen hukum politik. 3. Sama nggak? Beda. Menjadikan konstitusi. Beda. Beristimewa. 4. Segala keputusan dari hakim terdahulu untuk mengadili suatu perkara yang diatur dalam undang-undang disebut jurisprudensi. Ya. Iya. Setelah itu
Apa yang melewati? Oke. Oke, kita akan melihat dan nonton di YouTube layar lebar. Enggak lagi macam di bioskop tuh. Bioskop saya Pak. Itu pada kayak gini. Ini masuk di password lagi. So. Enggak mau sini Pak. Welcome. YouTube. Kenapa enggak ditutup? Kenapa ditutup? Oh, nambah. Kok dia mau bergerak ya? Hah? Oh, silakan ya. Maaf lah ya. Berarti kenapa ya ini? Bagus Jo. Selain ini nggak ada kita habis. Apa izin? Ide belum. Ide. Ide pendiri bangsa konstitusi. Oke, yang pertama. Dulu ya iklan. Ada dulu iklan besar 12. Ini 12 ya? Alhamdulillah rezeki yang tampil hari ini. Kirain dulu Pak. Iya. Kirain dengan Lama. Udah ya. Nah, skip aja nih baru tadi kata sama. Sejarah konstitusi Indonesia. Apa itu konstitusi? Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda. Seperti dalam bahasa Inggris, Constitution, dalam bahasa Belanda, Constitution, dalam bahasa Jerman, Constitution, dan dalam bahasa Latin, Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja, framework dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan menjalankan pemerintahan. Konstitusi pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara.
Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di DPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum DPR yang akan datang. Hampir semua negara memiliki konstitusi tertulis, termasuk Indonesia berupa Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan negara yang dianggap tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga negaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen. Di Inggris, misalnya, memiliki dokumen bersejarah seperti Magna Carta Libertatum 1215 dan Habeas Corpus Act 1670 dan The Bill of Rights 1689. Dokumen-dokumen ini dikategorikan sebagai konstitusi tidak tertulis yang mengatur di antaranya tentang jaminan hak asasi manusia rakyat Inggris. Para pendiri bangsa telah sepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Republik Indonesia yang bermakna bahwa UUD 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwarna nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juli 1945 bersamaan dengan rencana rumusan dasar negara Pancasila oleh Badan Peneliti Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Ikrar Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan penting, seperti pengesahan UUD 1945 yang diambil dari RUU yang disusun oleh Perumus pada 22 Juli 1945 dan juga dari Panitia Perancang UUD tanggal 16 Juli 1945. Pemilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai wakilnya. Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai. Siapa yang mengumpul upload? Kemudian panitia 6 orang. lagi yang diketuai oleh saudara belum. Hah? Udah. Pokoknya namanya di situ kamu sama kali. Panitia kecil perancang undang-undang dasar
pada 1945 berhasil membahas beberapa hal yang disepakati, antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jajanika, Salim, dan Soebomo. Rancangan undang-undang dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada 14 Juli 1945, DPUPK kemerdekaan. Panitia perancangan undang-undang dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal